Beberapa bulan lalu, aku bertemu seorang dokter tampan di dalam perjalanan bisnis. Dia sedang bertandang ke Miami dan menginginkan kencan tropis di alam terbuka. Aku sendiri perempuan gemuk pendek berambut merah yang menganggap berbelanja di toko obrolan sebagai olahraga. Jika aku sedang sangat termotivasi, barulah aku memarkir mobilku jauh dari pintu masuk. Kau harus melakukan sesuatu yang seru. Keluarlah dari zona nyamanmu. Dia ingin berpetualang di alam terbuka tropis. Bienvenido a Miami, baby. Kata saudariku saat aku meminta sarannya. Bagaimana kalau makan malam di Polo Tropikal? Kami bisa duduk di serambi menikmati semangkuk tostones. Jawabku. Di udara sepanas ini, kurasa itu sudah cukup tropis. Tanpa memedulikanku, dia melanjutkan, Pergilah berkemah atau bermain voli pantai, berjalan kaki atau berkayak. Itu dia, berkayak. Rekan sekerjaku baru saja berkayak di bawah sinar bulan purnama dan katanya suasananya sangat romantis. Aku bisa mencarikan informasi untukmu. saudariku lalu meraih teleponnya. Coba kita lihat alam terbuka, olahraga, air, nyamuk, buaya tidak bakal cocok, kataku tegas. Keesokan harinya aku dan saudariku berjalan-jalan di mal luas, mencari pakaian sportif yang akan membuatku terlihat seolah-olah terbiasa berkayak sepanjang waktu. Sepertinya aku juga membutuhkan sepatu tahan air yang cantik. Bukankah sepatu tahan air dan cantik merupakan perpaduan kata yang berlawanan? Aku menjemput Dr. Jack di hotelnya. Aku mengenakan semacam kemeja santai hitam dan celana pendek merah tua. Aku juga mengenakan sepatu plastik merah muda yang luar biasa mahal yang kami temukan di toko sepatu Crocs. $50 untuk sepatu plastik. Laki-laki ini sebaiknya benar-benar teman kencan yang mengagumkan. Pikirku, perjalanan menuju Teluk benar-benar menyenangkan. Temanku sungguh memesona. Percakapan kami berjalan lancar. Kami tiba di Oleta River State Park dan mendapat tempat parkir dekat pondok kayak bulan purnama. Aku menyimpan kunci kontak mobil, iPhone, dan lipstikku dalam kantong ziplock yang kemudian kumasukkan ke dalam tas plastik kecil. Tentu saja aku membutuhkan lipstik. Lagi pula, aku memang sedang berkencan. Kami menerima dayung dan pelampung, lalu memperhatikan demo keamanan berkayak. Si pemandu menjelaskan cara memasuki dan keluar dari kayak, serta cara mengayuh dengan benar. Katanya, semakin jangkung tubuh kita, semakin besar peluang untuk terbalik. Tinggi tubuh Jack sekitar 1,93 meter. Aku mulai merasa gelisah. Sekitar 50 kayak saling berbenturan, sementara kami perlahan-lahan meninggalkan kawasan hutan bakau dan mendayung menuju Biscayne Bay. Setiap kali kayak seseorang bersinggungan dengan kami, jantungku serasa copot. Dayung-dayung jingga berkelebat di dekat wajahku. Siapa tahu ada buaya sedang mengintai tepat di bawah kami. Begitu sampai di perairan terbuka, kami meluncur dengar mulus. Aku mengendurkan cengkeramanku pada dayung. Saat inilah pertama kalinya aku memandang sekelilingku. Rembulan tampak begitu memesona. Pantulan bayangannya diceluk mengingatkanku kepada sebuah puisi dalam bahasa Spanyol yang dulu pernah kudengar di SMA. Angin sepoi-sepoi terasa hangat dan meniup ikal-ikal rambut merahku. Lampu-lampu bangunan tinggi di kejauhan berkelap-kelip bagaikan bintang di langit. Selain itu, seorang laki-laki tampan berada satu kayak denganku. Di mana-mana para pemandu menjaga kelompok kami. Aku tidak lagi khawatir kayak kami akan terbalik, dimangsa buaya, atau kena senggolan dayung orang lain. Aku masih hidup dan merasa diberkati. Aku sedang melakukan sesuatu yang sama sekali bukan ciri khasku, dan aku menikmati setiap saatnya. Kami tiba di pantai dengan api unggun. Dr. Jack membantuku keluar dari kayak, tersenyum, lalu mengecupku. Rasanya seperti dongeng dan bagaikan Cinderella. Aku mengenakan sepatu menakjubkan, meskipun cuma dari plastik. Setelah meninggalkan kayak dan pelampung kami di pantai, bersama yang lain, kami pun duduk di pasir basah. Aku dan Jack berciuman, menyesap anggur, mengunyah s'more, dan mendengarkan pemandu menyanyikan lagu Margaritaville
dan Brown-Eyed Girl sambil mengiringinya dengan gitar di bawah sinar bulan purnama. Kami tetap tinggal sampai acara berakhir dan hanya tersisa 2 kayak di situ. Ada orang yang mengambil kayak kami, jadi kami menggunakan yang lainnya. Aku akhirnya memperoleh pelampung kecil. Aku hanya mampu mengaitkan bagian bawah pelampung yang berada di bagian pinggang tepat di bawah payudara. Aku tidak perlu mengancingkan bagian atasnya. Lagi pula, siapa pula yang memerlukannya? Aku kan tidak hendak berenang. Sementara kami meluncur di atas air dan aku merasa puas sebagai atlet alam terbuka ulung, Jack menjadi usil dan menggoyang-goyang kaya. Ada orang yang berteriak. Saat menelan air, barulah aku sadar bahwa akulah yang tadi menjerit. Gerakan lambat, berbagai pikiran berkelebat di benakku. Pelampung mungil itu tidak mampu menahan berat badanku karena aku jelas tidak sedang terapung. Aku bersyukur mataku telah menjalani operasi lasik yang membuatku mampu membuka mata di dalam air. Namun, aku juga menyesali lasik itu karena membuatku bisa melihat jelas kegelapan, lumut, dan lumpurnya. Aku merasa sepatu Crocs seharga $50 itu mulai merosot. Aku meraba tas kecil yang terkait di pelampung. Kunci kontak mobil, lipstik, dan iPhone-ku yang setia masih ada. Aku berdoa, tolonglah supaya kantong ziplockku berfungsi dengan baik dan tetap kedap air. Herannya, aku bisa melihat Jack di kejauhan. Dia sedang berpegangan pada bagian belakang kayak kami sambil memanggil-manggil namaku. Salah satu dari keempat pemandu ada bersamanya, sedangkan kayaknya sejajar dengan kayak kami. Bunyi batuku saat keluar dari air keruh membuat mereka menoleh ke arahku. Perlahan-lahan aku mencapai kedua kayak itu. Kami hanya bertiga. Suasana sangat gelap. Aku takut. Permainan sudah usai. Aku langsung meracau. Aku takkan mampu memasuki kayak ini. Aku memang pengecut. Aku belum pernah berkayak. Aku bahkan sama sekali tak pernah melakukan sesuatu seperti atlet. Sepatuku masih baru dan terlepas dari kakiku. Aku baru membelinya kemarin bersama pakaian ini supaya terlihat manis dan sportif. Kalau aku sampai kehilangan sepatu itu, kakakku akan terus menertawakanku. Pemandu tadi tersenyum. Perempuan itu sangat tenang. Apa yang tidak beres dengannya? Tidak tahukah dia bahwa ini benar-benar kritis? Berikan sepatumu kepadaku. Ujarnya manis. Aku menyerahkan sepatuku. Sepatu cantik. Aku takkan menghilangkannya. Janji. Dia lalu meletakkan sepatuku di dalam kayaknya sendiri. Berpeganganlah pada sisi kayakmu, dan aku akan menarik kait pelampungmu ke atas. Dalam beberapa menit, aku sudah akan mendudukkanmu di dalam kayakmu. Dia meraih kancing teratas pelampungku dan menyambar payudaraku. Pelampungmu terlampau kecil. Serunya terkejut. Suara lembut dan manis tadi lenyaplah sudah. Dengan panik aku mulai berceloteh lagi. Ada orang yang memakai kayak dan pelampung kami. Kami jadi terpaksa menggunakan kayak yang tersisa. Pelampung ini pasti kepunyaan gadis yang tidak suka makan dan tidak punya payudara. Aku tidak mampu mengancingkannya karena aku suka sekali makan donat. Pemandu tadi kembali tenang. Jangan khawatir. Ayo kita coba cara ini. Tarik dan angkat dirimu, sementara temanmu dan aku memegangi kayak. Begitu sampai di pertengahan, aku akan menarik kancing bawah dan memasukkanmu ke kayak. Aku menarik begitu kuat hingga The Incredible Hulk pun takkan ada apa-apanya dibanding diriku. Namun, aku masih tetap berada di dalam air. Aku takkan pernah bisa meninggalkan Biscayne Bay. Aku terpaksa mengatur agar surat-suratku dikirimkan dan aku bisa menelepon pengurus hewan peliharaanku. Jack tertawa kecil dan berenang di belakangku. Aku akan mendorongmu naik. Aku tersiksa karena rasa malu. Jack mengerang keras dekat telinga kiriku karena mati-matian berusaha mengangkatku keluar dari air. Salah satu tangannya memegangi bokongku, sedangkan yang satunya lagi, entah di mana. Aku pasti akan mati karena malu. Ketika terjadi gerakan karena teman kencanku ternyata adalah Iron Man, pemandu itu menyuruhku mengayunkan kaki kananku ke atas kayak sambil mendorong.
Ini benar-benar tidak mudah atau terlihat anggun. Sekarang eranganku berpadu harmonis dengan erangan Jack. Berhasil. Sementara mendorong, mengerang, dan menarik, aku akhirnya sampai di bagian depan kayak... Aku seperti ikan paus bercelana pendek merah yang terdampar di pantai. Pikirku, selesailah sudah. Aku bernapas lega. Aku selamat. Sekarang lepaskan peganganmu dan masuklah ke tempat duduknya. Ampun, ternyata belum selesai juga. Mengapa aku tidak boleh tetap memeluk kayak ini? Aku sangat mencintainya. Pintaku dengan suara memelas bak Minnie Mouse. Dengan sabar Jack maupun pemandu itu meyakinkanku agar rela melepaskan cinta baruku itu. Sesudah gerakan yang menimbulkan guncangan hebat, akhirnya aku kembali duduk di dalam kayak. Jack sendiri masuk ke kayak dalam sekejap bak kepak sayap kupu-kupu. Perlahan-lahan kami mendayung kembali. Kau tahu Jack, kalau mau menyambarku, kau hanya perlu meminta. Kami tertawa dan aku kembali rileks. Kami bertiga lalu mengobrol santai. Setelah berada di daratan kembali, aku memeluk dan mengucapkan terima kasih kepada pemandu kami dan bersatu lagi dengan sepatu Crocs merah mudaku. Aku dan Jack basah kuyup, bergandengan tangan, tertawa, dan mendengarkan bunyi keriut sepatu basah kami berjalan kembali ke mobil. Dalam hidup ini orang akan menjauhi pengalaman yang mungkin bisa berakhir dengan malapetaka yang kita reka dalam benak kita. Ada kalanya kita benar apa yang paling kita takutkan benar-benar terjadi. Kita mengambil risiko dan akhirnya terjatuh dari kayak ke dalam air keruh. Bukankah itu fantastis? Dalam hidup ini, kita seringkali mencari pengalaman yang membuat kita merasa hidup, yang menantang batasan diri kita, dan memungkinkan kita untuk tumbuh. Tak ada yang lebih memuaskan daripada mengambil risiko, menantang ketakutan kita, dan akhirnya menemukan diri kita jatuh ke dalam petualangan yang mengasyikkan. Seperti yang dikatakan oleh Thalia, tidak ada yang lebih membuat ketagihan atau luar biasa dalam hidup ini selain mencipta ulang diri sendiri dan membiarkan diri berubah setiap hari. Meskipun mungkin kita terjatuh dari kayak atau menghadapi rintangan lainnya, namun di dalam proses itu kita menemukan keberanian, kekuatan, dan ketahanan yang kita tidak tahu sebelumnya ada dalam diri kita. Bukankah itu yang membuat hidup begitu memikat?